Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa ala jami'i man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al mukarramun, para sepuh, para pengurus musholla, para jamaah yang insyaallah kita semuanya selalu dalam limpahan curahan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bisa berjumpa, tentu dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu di waktu yang singkat namun penuh dengan berkah, yaitu waktu ba'da maghrib hingga jelang isya. Mudah-mudahan pertemuan perdana pasca bulan Ramadan ini menjadi awal semangat dari spirit Ramadan, sebulan penuh kita berpuasa di dalamnya. Jamaah yang dirahmati Allah, seperti biasa kita awali ta'lim ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Harapan kita dengan asbab wasilah lantaran suratul Fatihah kita dianugerahi kemudahan dalam menghadapi segala urusan, baik urusan dunia terlebih urusan akhirat. Kita juga dikaruniai keturunan anak cucu yang soleh dan solehah, dan tentu kita selalu berharap semoga kita pada saat kembali kepada Allah menghadapnya dalam kondisi husnul khotimah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi azwaji wa dzurriyyati ahli baitihi adh-dhahirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, tentu tidak terlambat ketika saya menyampaikan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim wa ja'alallahu wa iyyakum minal aidina wal faizina wal maqbulin. Kullu amin wa antum bi khair. Nah, ini kalimat ini sering dipakai pada saat hari raya Idul Fitri, kalimatnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jadi padahal kalimat itu satu rangkaian kalimat yang satu dengan yang lain itu bukan maknanya. Minal aidin wal faizin itu maknanya bukan mohon maaf lahir dan batin, tapi tidak salah. Jadi kalau ada yang nyalah-nyalahin gak usah didengerin. Udah terusin aja, gak apa-apa kayak begitu. Cuma kalau dirangkai secara rinci, minal aidin itu maksudnya, ya Allah jadikanlah kita termasuk orang-orang yang kembali kepada fitrah, kembali kepada aslul khilqah, bersih maksudnya. Minal aidin itu wal faizin, dan meraih kebahagiaan, termasuk orang-orang yang meraih kebahagiaan. Itu terus kemudian mohon maaf lahir dan batin itu bukan pelengkap,
memang dilanjutkan, sebab dengan Allah sudah selesai, anggaplah dengan Allah sudah diampuni sebulan penuh. Janji Allah, janji Rasulullah jelas banget, danta di bulan Ramadan, beres. Cuma persoalannya dengan sesama, itu aja. Makanya mohon maaf lahir dan batin, karena kefitrahan ini mesti terus dijaga. Nah, pertemuan perdana ini saya nggak bawa kitab, namun tetap baca kitab. Jadi kitab ini kitab yang sangat familiar, kitab yang isinya penuh dengan nasihat. Ada nasihat dari sosok yang bernama Malik bin Dinar. Ada sosok namanya Malik bin Dinar. Malik raja, Dinar duit. Berarti raja bin duit. Gagahnya kayak apa? Jadi Malik bin Dinar ini tokoh sufi yang tadinya kaya raya. Bukan sekedar kaya, tapi ya raya semuanya. Sangat kaya. Tapi kemudian dengan jalan sufinya beliau meninggalkan semuanya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Ada nasihat dari beliau, kalimatnya, ihbis salasan ay imma salasan minal khisalil mazmumati. Ini disarahi oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Matannya oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang kemudian bisa kita lihat sekarang ini gampang. Di Google ya ada. Kitab aslinya ya berarti Turos, namanya Nasoihul Ibad. Jadi macam malam ini bacanya kitab ini. Qala al-musannifu wa syarihuhu rahimahullah wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima fid dharaini amin. Ihbis salasan, asal makna ihbis itu ngekerasiro. Bahasa Indonesianya apa? Jagalah, benteng, nyegah. Ai inna salasan, cegahlah olehmu 3 perkara yang muncul minal khisonil mazmumati, dari perkara-perkara yang tercela. Ini pelajaran Ramadan. Sebulan penuh kita puasa, bisa nahan haus, lapar, dahaga. Bahkan yang mungkin masih agak-agak muda bisa nahan gak kumpul dengan istri di siang bolong. Ini sesuatu yang berat tentunya, tapi bisa dilakukan. Nah, pelajaran itu tentu mesti kita rawat. Pelajaran itu tentu mesti kita jaga, kita aplikasikan ya minimal 11 bulan. 11 bulan ke depan. Minimal ya. Supaya sampai kita ketemu Ramadan itu bisa mempertahankan pelajaran Ramadan. Ada 3 perkara yang mestinya dijauhi. Imna itu dicegah. 3 perkara yang buruk-buruk ini. Diganti bisalasin dengan 3 perkara minal khisalil mahmudati, yang muncul dari perkara-perkara yang baik. 3 yang buruk ganti sama 3 yang baik. Kaitannya dengan bulan puasa Ramadan siapa kemarin hasilnya? Pada saat kita dididik, digembleng, digojlok, digodok, dikawah candra di mukanya bulan Ramadan, 1 bulan, gak kira-kira 1 bulan, dan itu ukuran yang pas. Maka kita mendapatkan pelajaran minimal ya 2 lah, yang paling gamblang itu. Pertama tentu merupakan dimensi spiritual. Dimensi spiritual ini ya kaitannya langsung dengan Allah. Vertikal, yang biasa dalam bahasa agama disebut dengan hablum minallah. Mana buktinya? Begitu masuk Ramadan, kita serta-merta tunduk patuh, manut, nurut dengan perintah Allah.
diaplikasikan dengan cara puasa dan rangkaian ibadah-ibadah sunnah yang lainnya seperti tarawih, sodako, tadarus, dan bahkan di penghujung kemudian kita sempurnakan dengan melaksanakan kewajiban yang bersifat individual yang semua orang terkena kewajiban itu, yaitu zakat fitrah. Keren banget gitu, 1 bulan. Janji yang disampaikan oleh Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni. Belum malam-malamnya. Tarawih itu bebas kok. Enggak 8 rakaat, enggak 20 rakaat, bebas terserah. 40 rakaat silakan. Tambah 3 witir. Kalau kuat silakan saja. Ada yang 8 umpamanya yang rakaat pertama Al-Baqarah selesai, terserah. Tapi jangan jadi imam yang model begini. Repot makmumnya. Sholat sendirian di rumah enggak masalah. Ya boleh jadi imam ya, sepakat dengan jamaahnya enggak ada masalah. Nah, ini cakep. Nah, lalu belum lagi ibadah-ibadah sunnah yang lain. Baca Quran, sedekah, tadarus, itu silaturahim. Itu semuanya itu ternyata menjadi asbab diampuninya dosa kita. Kita harus yakin betul, husnudzon, enggak sombong, husnudzon, berbaik sangka. Enggak mungkin Rasulullah goroh, enggak mungkin, mustahil lah. Allah goroh, dusta, mustahil. Berarti kita yakin dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kelar lebaran, ini masalahnya. Dengan Allah mah gampang, memang Allah gampang kok. Kok bisa digampangin? Bukan gampangin, memang gampang. Dosa, minta ampun, pasti diampuni. Dosa lagi, minta ampun lagi, diampuni. Nah, terus kemudian ini dengan sesama. Nah, itu masalahnya. Maka muncul pelajaran berikutnya dalam bentuk dimensi sosial yang kaitannya dengan sesama. Sifatnya horizontal. Dalam bahasa agama disebut hablum minan nas. Ini yang kemudian kita harus jaga. Dan pelajaran itu ada sebulan penuh di bulan Ramadan. Balik lagi, jaga 3 perkara, atau dengan kata lain hindari 3 perkara yang buruk, pakai 3 perkara yang baik. Supaya apa sih? Kata Syekh Malik bin Dinar, hatta takuna minal mu'minina, sehingga kalian sampai ke derajat orang-orang yang beriman. Loh, bukankah kita sudah beriman? Maksudnya, kata Syekh Nawawi, kaitat tasifa bihaqaiqil imani. Supaya kita ini tersifati. Artinya terkoneksi, nyambung dengan hakikat keimanan seperti kal mu'minina shadiqina fi imanihim, seperti iman-imannya orang yang top lah gitu aja, yang betul-betul iman. Nah, kita gini kan imannya iman ya tapi tetap iman, tetap insya Allah iman. Cuma imannya ya suka geleang-geleong. Kelas kita, nggak apa-apa memang pada kelasnya. Tapi namun ya apapun itu, tetap bahwa kita insya Allah termasuk orang-orang yang diampuni dosanya sebulan puasa itu. Nah, pelajaran yang kedua kemudian, tadi yang pertama sifatnya langsung dengan Allah. Sebab puasa adalah pengembaraan spiritual. Yang tahu orang puasa itu ya dirinya dengan Allah. Puasa itu memang ibadah badaniyah, namun berbasis qalbiyah. Ngelatih jujur. Puasa itu ngelatih jujur beneran itu. Wong jenengan lapar juga kayak apa? Di rumah sendirian, nggak berani buka kok, padahal makanan banyak. Haus kayak apa, nggak berani minum, padahal sirup, minuman seger banyak di kulkas. Tapi kan nggak berani. Kenapa nggak berani? Karena merasa diawasi oleh Allah. Tahu Allah.
Dan itu keren banget, mantap banget. Cuma masalahnya bisa nggak dipertahankan 11 bulan ke depan, terus kemudian disambungkan, dikaitkan, diaplikasikan yang konkret dengan pekerjaan, dengan profesi, dengan yes, kemenangan kita lah sebagai apa. Itu pelajaran yang sangat berharga. Mana yang 3 sifat yang mesti kita buang, diganti dengan sifat yang baik-baik. Itu yang pertama, al-kibru bit-tawadhu. Buang sombong, ganti tawadhu. Terus kaitannya dengan puasa gimana kemarin? Sebulan penuh. Nggak jenderal, nggak kopral, nggak miskin, nggak kaya, nggak pejabat, nggak rakyat. Siang bolong, lemes semuanya. Lesu, letih, lelah, dahaga, haus, lapar. Enggak gara-gara kemudian pejabat saya mah enggak lapar, enggak. Enggak gara-gara pangkatnya lebih tinggi saya mah enggak lapar, enggak. Rakyat lapar, pejabat enggak begitu. Semuanya lapar. Ini gambaran kita ini lemah. Kita ini enggak bisa apa-apa dan enggak punya apa-apa. Kalau kita punya apa-apa dan bisa apa-apa, karena ada yang memberi, yang memiliki segala apa, yaitu Allah. Ini bukti. Maka jangan sombong, tinggalkan sifat sombong. 11 bulan itu sudah diajarkan. Nggak ada yang gagah di sini, nggak ada. Semuanya. Buang sombong, ganti tawadhu. Apa sih sombong itu? Al-kibru huwa yubatun nafsi bi'ainil azzi. Kibru itu, kibir sombong, ru'yatun nafsi, melihat dirinya bi'ainil azzi, dengan pandangan kemuliaan. Sementara wa ru'yatul ghairi, melihat orang lain bi'ainil haqarati, dengan pandangan meremehkan. Itu sombong. Ada hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak perkara yang benar dan meremehkan manusia. Jadi wa ghamtun nas itu alah pinteran ge saya. Wa ghamtun nas alah tuaan saya. Pengalaman juga saya, duluan juga saya, itu wa ghamtun nas. Batarul haqqi itu menolak perkara yang benar. Sudah tahu dirinya salah, dinasehatin ogah. Malah nganggep cemen lama yang nasehatin. Yang model gitu tuh sifat siapa? Jangan kemana-mana. Sifat kita. Kita dengan istri kita. Kita dengan anak kita. Kita dengan murid kita. Karena merasa dirinya. Dan gak terasa itu. Balik lagi. Buang sifat sombong, ganti tawadhu. Yang sombong itu ya kita. Ya perlahan-lahan lah, latihan. Ada lagi, buang lagi. Ganti maksudnya. Dilemahkan. Digeser, ganti tawadhu. Wong itu memang karakter manusia. Ada sifat-sifat begitu aja. Nah, 1 bulan penuh itu belajar. Kita melihatlah KTP-nya Muslim. Komunitasnya Muslim. Hidupnya juga nggak jauh-jauh dari ya, kanan kirinya juga ada musola. Tapi dia berani siang bolong, umpama sambil petantang petenteng mudun. Ayo apa coba kalau nggak sombong itu? Nah kita nahan itu. Kenapa kita bisa nahan itu? Karena Allah tahu kita lemah. Kita bisa, bukan nggak pengen udut lah. Apalagi tukang rokok, apa tukang ngopi. Siang bolong itu yang diingatkan itu. Tapi bisa nahan. Kenapa sih? Mau nantang Allah. Kan begitu. Kita bisa nahan 11 bulan ke depan. Bisa nahan nggak? Tapi ini kan nggak puasa lagi umpamanya. Ya di sisi-sisi lekat asar, bekas pelajaran. Bukan cuma itu tentu pelajaran. Perilaku. Emang kita ini kan sebagai bapak dari anak-anak.
sebagai suami dari istri. Kadang berpikir, saya kan yang memberi nafkah. Saya kan yang menghidupi mereka. Sehingga kita merasa bertengger, tulak pinggang hingga dada, sewenang-wenang kita memperlakukan mereka. Umpama. Apa kalau nggak sombong itu? Ini masih di dalam. Belum keluar dengan tetangga. Ini masih di dalam. Belum di luar di instansi. Ini masih di dalam. Belum di posisinya. Di sebuah jabatan atau wewenang dia. Balik lagi. Buang sifat sombong, ganti dengan tawadu. Untuk menjebak diri kita ini termasuk sombong atau tidak, bikin pertanyaan saja. Ada nggak di lingkungan kita orang yang lebih baik dari kita? Kita bertanya pada diri sendiri. Maka akan muncul pertanyaan, banyak. Bukan sekedar ada, banyak orang yang lebih baik dari kita. Balikin pertanyaan itu. Adakah orang yang lebih buruk dari kita di sekitar kita? Kalau sekali-kali kita jawab ada, berarti kita termasuk yang sombong. Kelihatannya bener, ada, saya mah tukang ngaji, dia ora. Saya mah tukang silaturahim, dia ora. Saya mah kadang-kadang sedekah, dia mah ora pisan. Saya mah kadang-kadang berjamaah, dia mah boro-boro, sholat sendirian ke kadang lewat. Ngerasa dirinya lebih baik dari dia, sombong. Terus gimana dong? Kan begitu. Ya balik kepada diri kita. Bukan berarti kita nggak boleh dakwah, nggak boleh ngajakin. Bukan. Jadi kalau tawasob bil haq, tawasob bisab, terus ngajarin baik, ngajarin bener, ngajarin ke jalan yang itu wajib, saling menasihati kebaikan. Tapi masalahnya merasa di sini nih, merasa bahaya nih. Merasa lebih pintar, lebih alim, lebih kaya, lebih sebenarnya. Man hasiba annahu khairun min ahadin min khalqillah fahuwa minal mutakabbirin. Siapa orangnya yang mengira dirinya lebih baik ketimbang orang lain, maka dia termasuk bagian dari orang-orang yang sombong. Siapa yang model begitu? Kita. Udah akui saja kita. Kita dengan istri kita, kita dengan anak kita, boleh jadi nambah dengan cucu kita. Yang repot ini dengan orang tua, repot udah. Merasa bener. Itu masing-masing kita nih. Ya saya kadang-kadang jengkel sama bocah kan. Ya jengkelnya jengkel bener sebenarnya. Tapi kadang-kadang porsinya yang lebih. Nah akhirnya bergeser. Tadinya memang bener. Akhirnya itu. Jaga. Yang punya potensi sifat sombong ini bukan kelakar tapi kenyataan ini. Ya kita bagi sajalah. Jenis orang yang punya potensi sifat sombong itu ya. Gak usah banyak-banyak. 3. Pertama, orang kaya. Kedua, orang alim, orang pintar. Ketiga, orang gila. Orang kaya itu ya karena kekayaannya bisa sombong. Ya banyak kekayaan kan klasifikasinya bisa beda-beda. Tapi potensi sombong ya. Dengan kekayaan sombong. Pengen jadi pejabat. Pengen punya posisi. Nah ini banyaklah dengan kekayaan. Sehingga ketika sampai gagal itu ya pantas kalau frustasi. Sombong. Dengan ilmunya bisa sombong. Saya ini lama mondoknya. Saya bisa baca kitab. Saya punya pengalaman. Yang lain dianggapnya nol semua. Sombong. Dengan ilmunya. Nah yang ketiga ini orang gila. Kok orang gila bisa sombong? Ya, maksudnya enggak, ini bukan orang gila yang di pasar. Pinter kagak, kaya orang, sombong. Apa namanya? Orang gila. Orang kaya sombong ya bukan boleh, bukan. Agak pantas. Namanya orang kaya. Orang pinter sombong agak pantas, bukan boleh, bukan. Nah ini mah pinter orang, kaya kagak. Sombong. Apa namanya yang tohir? Orang gila itu. Sombong, tinggalkan, ganti dengan tawadu. Tawadu siapa sih? Tawadu itu rendah hati.
puasa ngajarin tawadu, rendah hati. Itu tadi, karena kita lemah, kita miskin, kita nggak punya apa-apa, kita tidak ada daya apa-apa. Tawadu. Siapa orang yang tawadu, Allah angkat derajatnya. Yang sombong, Allah sungsengkan derajatnya. Anjlok. Dan ada ancaman buat orang yang sombong. La yadkhulul jannata maka fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin. Gak akan dapat kapling di surga orang yang di dadanya terbersit secuil kesombongan. Ini introspeksi buat saya tentunya khususnya lah. Barangkali pas ya buat jenengan. Kita ini sering sering dihinggapi penyakit-penyakit begini. Udah sebulan puasa sudah pelajaran itu sudah ada. Pertama, hindari itu. Ada lagi, yes, ganti lagi sudah. Biasa istighfar lagi. Wong kita masih hidup, setan kan gak berhenti goda kita ini. Selalu menjebak dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mesti kita hindari, dan ini pelajaran dari Ramadan. Wal hirso bil qanaah. Hirso itu serakah, rakus, tamak. Hirso ini sifat-sifat binatang. Ada binatang yang perutnya sudah kenyang, mulutnya penuh, tangan yang genggam. Ada orang lewat bawa makanan masih mendelik. Ada yang begitu? Ada lah. Dan itu ada dalam diri kita. Hewan, binatang, buang itu, ganti dengan qanaah. Terus kaitannya dengan Ramadan gimana? Dari fajar sampai maghrib, kayak apa kita hausnya? Itu menu, nggak ada bedanya. Artinya nggak ada bedanya tuh. Kolak, es campur, bakso, mie ayam, bakwan, lontong, jejerin. Coba bermaghrib minum itu sekian banyak selesai. Mau goreng ayam kayak mau makanan paling mahal, alah enggak, kelar. Emang mau dimakan semua itu dengan penuh kesederhanaan kita hidup ini. Nggak perlu aneh-aneh, nggak perlu mahal-mahal lah. Cukup lontong sama bakwan itu selesai. Jadi tanya, emang ada yang rakus di bulan Ramadan makan? Yalah, apalagi yang sudah tua, yang muda saja, ya kan? Sederhana, bukan nggak boleh kaya, bukan. Sederhana, silakan kaya sekaya-kayanya, nggak dilarang kok. Tapi kekayaannya jangan kemudian mengendalikan kita. Hartanya itu menjauhkan diri kita dari Allah dan sesamanya. Silahkan kaya, punya apa saja, nggak dilarang. Tapi harta, benda yang kita miliki, jangan kemudian menjauhkan kita dari Allah. Jangankan ngaji, sholat berjamaah sungkan. Jangankan berjamaah, sholat sendirian aja suka ketinggalan. Jangankan silaturahim dengan orang tua yang mungkin jaraknya sudah mulai agak renggang, agak jauh. Yang dekat saja males. Jangankan dengan tetangga, dengan saudara aja enggak. Ini Pak, gara-gara dari situ. Wal hirso, tamak, rakus alias serakah. Untuk mengukur bahwa kita ini serakah atau tidak, gampang. Bikin pertanyaan lagi. Perut kita sudah kenyang. Pakaian kita koleksinya banyak. Berlemari-lemari lah. Simpenannya juga ada. Mobil, motor nggak satu. Rumah seseglah kehujanan. Di tangga sebelah, RT sebelah, ada bagi-bagi duit. Nah, kira-kira masih ada rasa pengen dibagi nggak? Itu. Kalau umpama hati ini masih rasa ada pengen dibagi, apa coba namanya kalau nggak rakus?
Itu yang dimaksud. Emang yang ngumpulin duit berpeti-peti, konon katanya ada berita begitu tuh, itu orang miskin apa orang kaya? Makannya mereka kira-kira berapa piring? Apa? Kalau nggak rakus. Ini nih, hindari rakus, ganti dengan qanaah. Apa sih itu rakus? Fal hirsu huwal ijtihadu fi talabi syai'in minad dunya. Hirsu itu bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang itu sifatnya dunia. Di sini nggak dilarang. Nggak dilarang kaya, bukan. Ngabisin umur hanya untuk melulu buat itu. Sholat berjamaah enggak. Apalagi ngaji, ngabisin waktu. Mendingan mikir bisnis. Apalagi silaturahim, malah saya itu nggak keluar rumah kalau nggak nguntung. Kalau nggak jadi duit ngapain? Semua diukur dengan duit. Ini nih. Sementara wal qanaatu hiya ar-ridha bil qismah. Qanaah itu bahasa ininya ya nrimo, marem, merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Bukan ngajarin miskin, sederhana. Rasulullah itu sosok panutan manusia terbaik sejagat raya yang hidupnya sederhana. Awas jangan dianggap Rasulullah miskin ya. Kalau Rasulullah mau, apa yang nggak bisa? Tapi ngajarin sederhana, nggak berlimpahan. Maksudnya nggak nggak mengada-ada, nggak berlebihan, sederhana. Wa idza qala Malik bin Dinar rahimahullah taala, ini kaitannya dengan nanti orang yang rakus itu akan terjebak ke dalam kubangan cinta yang berlebih terhadap dunia. Ini jangan sampai salah paham. Jangan gara-gara ngaji ini terus kemudian kerja dadak malas, jangan. Justru malah sebaliknya harus semangat. Kerja dadak resign, dagang dadak nutup, jangan. Ini kaitannya dengan cinta dunia yang berlebih. Semuanya diukur dengan duit. Padahal pada saat dia sakit, duit itu, saya kasih gambaran bahwa duit nggak ada gunanya lah. Di tengah terjangan badai, umpama kita ini masih selamat, atau di tengah-tengah lautan, ya, bolehlah kita bisa renang. Seberapa lama bisa renang? Dalam kondisi seperti itu, dan bekas sama emas ton atau sekitar lah, jangan kebanyakan. Kira-kira lebih berharga mana? Dan bekas yang nggak bocor, ya bannya bekas, gak usah baru dah. Dibanding 1 kintal emas, saya yakin Kang Thohir milih ban bekas karena pengen nyelamatin nyawanya. Gandulan emas ya kelembar. Ini dunia ternyata pada dalam kondisi seperti itu gak punya nilai. Balik lagi, hidup penuh dengan kesederhanaan. Jangan kemudian kita tertipu habis dengan kemegahan dunia, karena kita akan terjebak dengan penyakit hubbud dunya. Ada keterangan, meskipun hadis ini debatable, tapi secara makna benar. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta berlebih terhadap dunia pangkal daripada kesalahan. Oh, jangankan orang lain, sama saudara aja bisa itu begitu. Maka kata Malik bin Dinar, idza saqamal badanu lam yanjah fihi ta'amun wala syarabun wala naumun wala rohatun. Apabila badan ini sedang sakit, makanan yang paling enak, minuman yang paling lezat, tidur di tempat yang empuk, istirahat di tempat yang sejuk, gak ada gunanya. Lam yanjah, gak ada gunanya. Ini urusan dunianya, Pak. Badan lagi sakit ini, badan lagi sakit, rumah sakit di kamar VIP. Kayak apa enaknya kamar itu? Diladeni, dilayani. Saya mau tanya, betah nggak?
badan lagi gak enak ini, badan lagi sakit, enggak ada yang enak, makannya bergizi loh, enggak enak, minumannya ini terukur lah, enggak enak, tidurnya di kasur empuk, ruangannya AC wangi, enggak enak, tapi ini pilanya mahal, enggak enak tetap. Demikian juga hati, apabila sudah terjangkit hati kita dengan penyakit hubbud dunya, lam tanfa'hul mau'idhah, tidak akan ada gunanya nasihat. Ini yang hadir di sini termasuk saya. Kalau sudah apa-apa diukur dengan duit, dengan materi, gagal sudah. Gagal. Duit memang penting, sangat udah anggap sangat penting ya. Tapi kalau semuanya kalah dengan duit, udah nasihat enggak mau ngaji, ngapain ngabisin waktu, ngapain silaturahim jauh-jauh, udah bensinnya, udah macetnya, dia nggak punya sisi-sisi nilai positif sama sekali, nggak ada. Saya ke sono harus bawa-bawa, nggak enak kalau nggak bawa apa. Udah gitu anaknya banyak, saya harus mecingin, mikirnya itu semua tuh selalu diukur dengan begitu. Maka kalau sudah begitu menjangkit hati kita, nasihat apapun udah nggak akan mempan, ya percuma lah. Padahal ada keterangan laisal ghina an kathratil arad. Jadi kaya itu bukan melulu banyaknya harta, walakinnal ghina ghinan nafs. Sejatinya kaya itu ya kaya hati. Ya syukur-syukur hatinya kaya, duitnya banyak. Ada orang duitnya banyak, hatinya miskin. Duitnya banyak, hatinya miskin. Ya punya mentalnya mental diberi, bukan memberi. Walaupun duitnya banyak. Ada orang yang nggak terlalu kaya lah, bahkan boleh masuk kategori miskin, tapi punya mental kaya, hatinya kaya. Seberapa dia ingin berkontribusi, ingin punya bagian dari ya sesuatu yang manfaat untuk lingkungan. Saya nggak punya duit, tenaganya. Tenaganya sudah kurang, pikirannya. Jadi dia berpikir positif, senangnya memberi. Nah ini, jemaah yang dirahmati Allah, itu yang kedua. Yang ketiga, wal hasada bin nasihah. Buang sifat hasad, ganti dengan nasihat. Hindari sifat hasud, hasad itu hasud, ganti dengan nasihat. Hasud apa? Di sini nih hasud. Al hasadu huwa tamanni zawali ni'matil mahsudi ilal hasid. Yang dimaksud hasad itu berharap hilangnya nikmat orang yang dihasud supaya tertarik atau supaya dimiliki oleh orang yang hasud. Yang begini ini siapa? Kita. Yang rakus tadi siapa? Kita. Ini rakus nih, agak kelewat. Kita pernah kumpul dengan adik yang keluarga besar. Ya, saya hidup di keluarga yang anaknya ya cukuplah, enggak 2, lebih dari 3. Mungkin bapak-bapak juga sama. Ada di antara saudara yang mungkin di antara itu yang mungkin kita dan sudah dibagi rata sama bapaknya, tetap aja kurang. Nah itu namanya rakus. Nah hasad akhirnya muncul. Ini 3 penyakit ini saling terkait. Orang kalau sombong itu biasanya rakus. Orang kalau sudah rakus itu ya biasanya hasad. Saling terkait penyakit ini. Kita buktikan kalau kita ini suka hasad. Dengan jangan orang lain, contohnya kita aja. Sekantor bareng. Dia punya gajinya sama. Kok kita cuma begini-begini terus? Muncul perasaan. Karena itu muncul dari ini penyakit hati. Kitanya tadinya selamat, pendamping kita yang ngomporin. Muncul jadi sifat hasad itu.
Sifat rakus juga bisa begitu. Karena ada kompor, ada provokator, diprovokasi. Benteng kita boleh jadi kuat. Karena pendamping kita gak kuat, kitanya juga jadi oleh. Lama-lama begitu. Waktu dulu kita kecil, saudara kita kok kelihatannya mendapatkan perhatian dari orang tua. Mikir gimana caranya. Nah itu tuh. Supaya dia itu melakukan kesalahan. Empati orang tua ganti ke saya, bukan ke dia. Itu boleh jadi kepikiran. Karena itu sifat manusia, sifat-sifat jeleknya itu seperti itu. Makin gede, terus kemudian kerja di kantor, ketemu rivalitas. Sehingga muncul sifat hasad. Karena hasad ini memang senang melihat orang lain, susah melihat orang lain, senang. Itu hasad. Diganti dengan nasihat. Yang nasihat yang dimaksud dalam kitab ini ad-du'a ila ma fihi shalah, ngajak kepada sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan. Ganti. Dan mencegah wan nahyu amma fihil fasad, mencegah menjauhi sesuatu yang di dalamnya terdapat kerusakan. Ini pelajaran Ramadan, Pak. Sebulan penuh kita diajari untuk bersikap saling asah, saling asih, jangan orang yang tukang memberi, yang jarang beri, bahkan pelit sekalipun, masuk Ramadan dadak pengen beri, Pak. Itu kan pelajaran, Pak. Di sini mesti suka ada buka bersama, apalagi di masjid-masjid. Dijadwalkan di sini. Bantah nggak yang dijadwal? Nawar nggak? Nolak nggak? Karena ingin memberi, Pak. Dia ingin peduli dengan sesama. Ini nggak pakai dalil siapa orang yang memberi buka puasa kepada orang yang puasa. Nggak pakai dalil itu. Orang awam kan butuh dalil lah. Nggak harus pakai dalil. Tapi dia merasakan. Ternyata puasa luar biasa dampaknya. Nah persoalannya ini 11 bulan ke depan kita bisa nggak menerapkan itu pelajaran itu. Jangan yang biasa ngasih. Wah, kalau itu nggak aneh lah. Yang nggak biasa ngasih, yang jarang ke musola, tapi tetap dia pengen berbagi makanannya supaya kemakan orang yang puasa. Coba tanya ada dalilnya, nggak bakal tahu. Padahal dalilnya sahih. Orang yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sama dengan pahalanya orang yang berpuasa tanpa mengurangi secuil pun pahala orang yang puasa. Apa nggak keren itu? Ini pelajaran puasa. Lepas puasa, masuk Syawal masih bisa diterapkan nggak pelajaran ini? Apa kita kembali bersifat individual yang tidak kenal dengan tetangga, yang ego, yang hanya materialis? Pikiran kita masih seperti itu atau berubah? Nah, ini kan lekat nggak di pelajaran itu? Ada nempelnya nggak? Nah, ada hadis la yajtami'u fi jawfi abdi fi jawfi abdin al-imanu wal hasadu. Tidak akan kumpul fi jawfi abdin, itu di dada nih, di hati seorang hamba antara iman dan hasad. Bukan berarti orang yang hasad itu sudah sama sekali nggak punya iman, bukan. Karena memang hasad itu muncul dari iri. Sementara orang iri berarti nggak nerima takdir. Sementara takdir adalah rukun iman. Berarti kalau orang nggak nerima takdir, berarti menghindari, mengingkari rukun. Rukun iman ada berapa? Ada 6. Kan iman wabil qadari khairihi wa syarrihi. Iman terhadap ketetapan Allah. Saya kerjanya di kantor yang sama, levelnya sama, gajinya sama. Kok aset saya cuma segitu? Muncul hasad. Padahal itu sudah ketetapan Allah. Maksimal saya sudah kerja, tapi Allah bagi seperti itu. Hati tidak terima berarti tidak iman dengan takdir.
Tidak iman dengan takdir berarti kurang imannya, nggak lengkap. Makanya nggak bisa kumpul iman dan hasad. Paham maksudnya Pak? Dan mesti dihindari sifat hasad. Ada ancaman buat yang hasad. Ini hadis sahih. Iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanati. Iyyakum, hindari oleh kalian semua. Takutlah kalian semua wal hasada sifat hasud. Kenapa? Karena sesungguhnya hasad sanggup melumat semua kebaikan. Habis sama hasad. Kama ta'kulun naru al-khataba, laksana api menghabiskan kayu bakar. Itu sifat hasad. Dan itu ada dalam diri kita, Pak. Ada dalam diri kita. Maka pelajaran puasa sebulan penuh, ayo kita konkretkan, kita aplikasikan. Ya sebisa mungkin pada 11 bulan minimal sampai kita ketemu bulan Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih data bainina. Allahumma alif baina qulubina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.